Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah memasuki semester genap. Pada semester genap ini kita masih melakukan proses pembelajaran secara daring. Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Untuk materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena hari ini kita pertemuan pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang secara garis besar tentang masa pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Latar belakang dari pendudukan Jepang ini dimulai sekitar tahun 1941. Ketika itu Jepang menyerang pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Pearl Harbor, itu terletak di Asia Pasifik. Dengan adanya serangan tersebut, maka Amerika itu mengadakan serangan balik terhadap pasukan Jepang. Jepang waktu itu mengalami masa kejayaan di Asia Timur dan hampir menguasai seluruh daerah di Asia Timur waktu itu. Adapun latar belakang dari pendudukan Jepang di Indonesia itu dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu terjadinya restorasi Meiji. Jadi restorasi Meiji ini merupakan program pembaruan dari pemerintah Jepang, baik dari bidang politik maupun pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan. Jadi waktu itu Jepang mengalami perubahan secara besar-besaran. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya keinginan Jepang untuk menguasai daerah Asia. Jadi waktu itu Jepang mempunyai keinginan yaitu menguasai daerah-daerah di seluruh Asia, khususnya itu di daerah Asia Tenggara, karena waktu itu merupakan penghasil sumber daya yang sangat besar sekali. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karena Jepang ingin menjadi negara industri. Jadi ingin memajukan negaranya untuk menjadi negara yang sangat maju. Dan yang keempat, Jepang anti terhadap imperialisme barat. Jadi Jepang ini bertentangan dengan negara-negara barat dan ingin menguasai daerah-daerah barat tersebut. Kemudian tujuan secara khusus Jepang ingin menjajah di Indonesia yaitu yang pertama adalah untuk dijadikan sumber bahan baku. Jadi untuk memperoleh bahan-bahan sumber baku yang digunakan untuk perang melawan Amerika waktu itu, yaitu tadi setelah menyerang pangkalan udara di Pearl Harbor. Di Jepang ingin mencari sumber-sumber bahan bakunya itu dari Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu karena rakyat Indonesia dijadikan kekuatan untuk menghadapi sekutu, yaitu dijadikan pasukan untuk membantu Jepang melawan sekutu, khususnya Amerika tersebut. Karena waktu itu adalah terjadinya Perang Dunia yang kedua. Dan Jepang ini merupakan satu-satunya negara Asia yang terlibat dalam Perang Dunia tersebut karena ingin menguasai imperialisme barat tersebut. Jadi masa penjajahan Jepang di Indonesia itu tidak lama, sekitar 3 tahun, yaitu dari 42 sampai tahun 1945. Karena setelah tahun 1945 itu Jepang mengalami serangan balik, yaitu dibom atom oleh Amerika, sehingga menyebabkan negaranya
luluh lantah dan menyerah kepada sekutu. Itulah secara garis besar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mungkin karena ini masih pertemuan pertama, saya menjelaskan cukup sampai di latar belakang terjadinya penjajahan Jepang ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang proses terjadinya penjajahan Jepang di Indonesia serta dampak-dampaknya bagi Indonesia, yaitu baik dalam bidang politik, kemudian ekonomi, sosial, dan budaya. Nanti kita akan bahas pada minggu depan. Hari ini hanya sebagai pengantar saja tentang materi masa pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa sekalian jaga kesehatan dan selalu aktif mengikuti pembelajaran secara daring ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.